Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan pada mata kuliah IKMA 4414 Manajemen Strategik. Adapun kali ini kita bertemu di sesi 8 atau sesi 8 terkait dengan keunggulan biaya dan diferensiasi yang terdapat pada modul 9. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, berikut capaian pembelajaran pada sesi ke-8 ini. Penerapan kompetensi umum. Kompetensi umum, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan matriks pertumbuhan pasar dan matriks daya tarik industri. Kompetensi khusus, antara lain mahasiswa mampu pertama menjelaskan asal-usul matriks pertumbuhan pasar, menjelaskan pengertian MP3, menjelaskan tafsir MP3, menjelaskan manfaat MP3, menjelaskan pengukuran pertumbuhan pasar. Sumber belajar kita ada di modul 9 IKMA 4414 atau manajemen strategik yang terdapat di ruang baca virtual perpustakaan digital Universitas Terbuka. Silakan diakses di sana modul 9 serta tambahan referensi lainnya yang relevan dengan pembelajaran kita di sesi 8 ini. Keunggulan biaya dan diferensiasi. Keunggulan biaya dan diferensiasi sejak BCG memperkenalkan teori kurva pengalaman pada akhir 60-an, perhatian para akademisi dan praktisi terhadap biaya dan nilai produk sebagai keunggulan bersaing perusahaan terus meningkat. Puncaknya ketika Porter menerbitkan kedua bukunya 8085 yang fenomena tersebut dia menamainya dengan sebutan strategi bersaing generik. Pada prinsipnya ada dua jenis strategi bersaing generik, yaitu keunggulan biaya dan diferensiasi. Dalam dua strategi tersebut, perusahaan menjadikan industri atau keseluruhan besar sebagai target yang hendak dilayani. Strategi yang disebut pertama menjadikan perusahaan mampu menjual produk atau jasa yang dihasilkan dengan harga yang lebih rendah dari semua pesaingnya. Strategi pesaing yang disebut terakhir menjadi produk yang dihasilkan perusahaan dinilai unik oleh konsumen dan mereka bersedia membayar produk tersebut dengan harga premium. Di samping itu, Porter juga memperkenalkan istilah fokus yang menunjuk pada besaran dan kedalaman pasar yang hendak dilayani perusahaan, apakah mencakup keseluruhan atau sebagian saja. Konsep ini serupa dengan konsep segmentasi. Ada kalanya perusahaan tidak memilih salah satu dari dua strategi bersaing generik tersebut. Mereka mengimplementasikan keduanya. Inilah yang disebut sebagai posisi terperangkap di tengah. Pada mulanya Porter menilai posisi tersebut sangat tidak menguntungkan. Tetapi belakangan ia mengubah pandangannya dengan mengatakan bahwa jika benar ada perusahaan yang mampu berada dalam kondisi tersebut, justru akan menjadikan posisi keunggulan bersaingnya semakin tangguh. Barang yang dihasilkan bermutu sekaligus dapat dijual dengan harga rendah. Banyak ahli memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan awal Porter dan menunjukkan bahwa banyak bukti empiris bahwa keduanya bersaing dalam dapat dijalankan secara simultan. Keunggulan biaya dan diferensiasi analis dinamis.
Apresiasi yang demikian tinggi yang diberikan oleh para akademisi dan praktisi tidak menjadikan sumbangan Porter yang demikian fenomenal dalam mengenali strategi bersaing generik terlepas dari kritik. Di sisi lain, kritik tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai sumber penyempurnaan. Pandangan Porter dinilai statis, kurang memperhatikan proses dinamik yang ada dalam praktik bisnis. Jika diinginkan adanya keunggulan bersaing berkelanjutan, dinamika pasar justru harus dipertimbangkan sebagai masukan penting dalam perumusan pilihan strategi bersaing. Keunggulan bersaing tidak begitu saja lahir dari satu kali pengambilan keputusan. Itulah esensi pendekatan dinamis yang diajukan oleh D'Avrigny. D'Avrigny mengajukan model 4 arena atau tangga utama persaingan, yakni harga dan kualitas, waktu dan pengetahuan atau teknologi, penciptaan halangan memasuki pasar, dan ketangguhan keuangan perusahaan. Strategi bersaing generik Porterian hanyalah salah satu saja dari 4 arena persaingan berada dalam tangga pertama. Di dalam arena persaingan pertama tersebut juga terdapat beberapa tangga eskalasi persaingan. Anak tangga tersebut yang juga merupakan pilihan strategi bersaing adalah perang harga, perubahan positif relatif, berposisi di jalur tengah, pengisian semua ceruk, mengepung pada posisi ekstrim dan sisa ceruk, keunggulan harga dan kualitas atau posisi terperangkap, dan pengulangan siklus persaingan. Baik rekan mahasiswa, strategi bersaing perusahaan bergerak terus dalam berbagai anak tangga tersebut dan juga 3 tangga utama yang lain. Ya, baik pada kesempatan kali ini kita akan memiliki bahan diskusi keunggulan biaya dan diferensial. Bagaimana menjaga supaya perusahaan tetap dalam kondisi bisa menjaga keunggulan biaya. Kegiatan dalam tutor ini, rekan-rekan mahasiswa merangkum modul sebagai bagian dari belajar mandiri dengan membuat catatan ringkas penting modul 8. Berpartisipasi dalam forum diskusi inisiasi 7, mengerjakan soal tersebut nanti, mengakses video, melakukan persiapan ujian akhir. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.